Jempe ini langsung gerak gitu. Langsung gerak. Saya terus lurus, saya terus keluar. Akhirnya leplek gitu, lurus. Tak suruh berdiri di tempat jalan. Langsung di tempat jalan. Kemudian tak suruh jalan di jalan itu. Udah melaku-melaku 10 meter bolak-balik itu. Jalan-jalan ternyata menempatkan kakinya dulu karena terasa panjang separuh ya. Mungkin Jinnya juga pintar ya Bu ya, di jalan rea-rea nggak punya rumah. Oke, kita angkat lagi. Halo, selamat malam. Halo. Iya, dengan Bapak siapa dan di mana? Dengan Bapak Suwarno di Sukodadi. Bapak Suwarno yang ada di Sukodadi, monggo Ibu. Kalau Bapak ini sakitnya, ini punggung ya Pak. Punggung, mata, kemudian tangan, kemudian perut, kembung, kemudian ini sesak napas, ada radang paru-paru. Mungkin Bapak perokok apa enggak ya? Bapak perokok apa enggak Bapak? Enggak ya? Ini ada radang paru-paru penyumbatan ya, sehingga sesak napas. Ini mungkin karena angin atau gimana, sering naik sepeda motor. Tapi sakit Bapak ini enggak begitu parah, tapi yo hanya kecil tadi, masih bisa diobati dengan medis ya. Iya. Tadi kalau saya hanya minum air jahe sama jeruk saja. Minum air jahe sama air jeruk Bapak. Apakah Bapak tadi merasakan benar ya Bapak yang terasa sakit punggung, mata, lambung, tangan dan perut kembung, sesak nafas, radang paru-paru penyumbatan jadi sesak nafas ya. Benar Bapak? Iya, ini biasanya perut. Perut ya, lambung tadi ya Ibu ya? Lambungnya itu. Sering sariawan ya. Iya. Berarti benar ya Bapak diagnosa dari Bu Iin Bapak? Iya, betul. Iya, mungkin tadi pengobatan ataupun herbalnya ini tadi adalah ini ya Bapak ya, minum jahe sama jeruk. Iya. Iya. Makasih. Iya, terima kasih Bapak Suwarno yang ada di Sukodadi. Iya. Ya, pemirsa yang ada di rumah, kita angkat lagi telepon dari selain dari Bapak Suwarno yang ada di Sukodadi ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam, ini dengan Bapak siapa dan di mana? Dengan Pak Ahmad Zainuri di Bapak Lamongan. Ahmad Zainuri yang ada di Lamongan. Iya, Ibu Iin, monggo Bu Iin. ini Bapak ini kena penyakit kencing batu ya. Kemudian tangannya ini lemah, ini kaku ya. Kemudian bahu, kemudian perut juga ulu hati ya. Sering masuk angin, sering belegen ya. Bersendawa ya Ibu ya. Kemudian ini loh, bau rasanya kurang kurang olahraga. Kurang olahraga ini Bapak Zainuri ada di Lamongan ya. Nah, utamanya perut ya. Oh, perut. Radang Perutnya ada apa, usus, Ibu? ini radang usus sebelah kiri ini ya. Obatnya apa Bu? Kalau begitu Bu? Obatnya ini bisa kalau secara medis sih Bapak ini ya biasa-biasa aja ya Pak. Sakitnya nggak terlalu parah. Ya, saya kira untuk minum amoxicillin atau itu bisa dijangkau dengan medis ya. Kemudian kalau nggak amoxicillin ini asam sama kunir. Asam sama kunir. Ya, asam kunir. Kemudian untuk yang ini sesak napasnya ini buat sirup jahe sama jeruk ya, anget-anget. Nah, jadi sambil diminum sambil tarik napas. Di situ kan bukan radang ya, hanya penyumbatan jaringan paru-paru, jaringan saraf paru-paru. Jadi perokok ya, Bu? Enggak perokok, mungkin terlalu banyak angin ya. Mungkin Bapak sering naik sepeda motor. Ya. Iya. Halo Bapak Zainuri. Iya. Apakah tadi yang disebutkan oleh Bu Iin dengan tangan lemah, kaku, sering bersendawa dan sering masuk angin? Ya. Terkena radang usus juga? Iya memang itu agak benar itu. Oh, agak benar ya, Ya. Ibu ya. Tapi yakin ya Bapak ya? Ya, ini obat-obatannya itu bisa saya pakai lah nanti. Iya. Ya, Oke. makasih kalau begitu Bu. Iya, terima kasih Bapak Zainuri ada di Lamongan. Iya. Mungkin tadi ada Bapak Zainuri ya Ibu ya. Tadi yang mungkin dari awalnya mungkin belum check up, jadi belum tahu ya Ibu ya tentang kencing batunya. Jadinya yang paling sering adalah bersendawap, tangan kaku dan lemah, bau juga dan sering masuk angin. Udah capek. Oke. Ya pemirsa yang ada di rumah, kami juga akan menunggu ataupun juga akan memberikan kesaksian tentang pengobatan alternatif di Sanggar Anugrah ini, yaitu dari mantan pasien Ibu Iin tentunya ya. Jadi pemirsa yang dari rumah jangan kemana-mana, ataupun Anda juga bisa melalui interaktif di 0322324040. Jadi tetap bersama Citra Alternatif bersama Sanggar Anugrah.
dilengkapi dengan laboratorium pemeriksaan mata yang memadai, ditunjang dengan tenaga medis dan referensi dokter spesialis mata yang berkompeten di bidangnya. Optik Riri hadir menjadi rujukan keluarga Anda yang mengalami keluhan seputar mata. Berbagai koleksi dan model kacamata tersedia untuk memenuhi selera Anda dan mengatasi keluhan mata, minus, dan silinder. Kami mengutamakan kesehatan, kenyamanan, dan penampilan Anda. Optik Riri telah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat luas. Optik Riri juga melayani pemeriksaan mata gratis. Optik Riri menerima askes. Optik Riri, Jalan Kinameng nomor 12, telepon 0322 314 515. Belakang Plaza Lamongan. Optik Riri, optik pilihan keluarga. Tahun ajaran baru, jangan bingung cari seragam sekolah. Pastikan Wofi pilihannya. Dijahit dengan teliti dan halus menggunakan bahan berkualitas. Tidak mudah kusut, pas di badan, dan nyaman dipakai. Wofi telah terbukti sebagai seragam sekolah yang awet dan tahan lama. Wofi, seragam sekolah dengan bahan bermutu, kualitas nomor 1. Tapi harga sangat terjangkau. Tersedia berbagai pilihan, model, dan warna untuk SD, SMP, SMU. Bergaransi spare part aksesoris. Wofi telah dipercaya oleh masyarakat sebagai seragam sekolah terbaik yang ikut mendukung siswa-siswi meraih prestasi. Ayo buruan, beralihlah ke Wofi sekarang juga. Tampil keren tapi hemat. Wofi dapat diperoleh di Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Citra Alternatif bersama Sanggar Anugrah. Dan pemirsa yang ada di rumah tentunya pada malam hari ini kita membuka layanan interaktif di 0322324040 dengan pengobatan alternatif Sanggar Anugrah yang cukup unik. Langsung mendiagnosa penyakit Anda tanpa Anda bilang ataupun mengasih tahu dan langsung direkam oleh buku gambar ya. Oke, kayaknya ada penelpon yang masuk. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, dengan Bapak siapa dan di mana? Bapak Suwito. Bapak Sunto. Suwito. Oh, Bapak Wito ya, maaf. Ya. Bapak Wito di mana? Sekarang posisi saya di rumah sakit. Oh, di rumah sakit. Iya. Di rumahnya di mana Bapak Wito? Perumnas Mati Bati 2 nomor 14. Di Perumnas Made ya? Iya. Oke, Ibu bisa ya? Langsung, sebentar Ini, ya Bapak. Mbak, ini namanya itu Suwito, Mbak. Iya, Suwito. Betul. Iya, betul. Iya, langsung Bapak ya didiagnosa oleh Ibu Iin. Iya. Ini Pak Suwito ini kena penyakit ini tekanan darah ya. Tuh, benar. Tekanan darahnya ini kadang tinggi, kadang drop. Kemudian ada kadar gulanya 60%. Badan sakit semua. Kemudian jantungnya lemah, ginjalnya juga lemah. Kemudian tangannya ini lemah, mata agak kabur atau kena kunang-kunang ya, karena ada tekanan ini kadar gulanya itu. Kemudian ini bahu sebelah kiri, ini rasanya kemeng semua rasanya Pak. Atau dua-duanya, tapi yang paling parah sebelah kiri. Yang paling parah bau kiri. Kemudian lambung, jadi lambung rasanya nggak enak semua. Ya, untuk makan pun nggak mau. Ya. Makannya nggak nafsu ya. Iya. Oke, Bapak Suwito. Halo. Halo Bapak Suwito. Oke, nampaknya diputus ini ya Ibu ya, belum bilang terima kasih ataupun tentang pengobatan alternatifnya ya. Oke, Bapak Suwito yang ada di Perumnas Made, semoga saja cepat sembuh ya Ibu ya. Oke, pemirsa yang ada di rumah ini tadi adalah ada lagi kesaksian tentang mantan pasien dari Ibu Iin, yaitu ada Ibu Juki. Selamat malam Ibu. Oh Ibu Sujito, maaf ya Ibu ya, tadi ada Bapak Juki. Aduh, sampai lupa ya pemirsa ya. Oke, selamat malam Ibu Sujito. Dan juga ada Bapak Nursam. Iya. Dan pemirsa yang di sini ada Bapak Nursam. Kita tanya ke Bapak Nursam dulu ya. Bapak Nursam, kabarnya baik ya Bapak ya sekarang ya?
Alhamdulillah. sehat-sehat, ya. Iya. Mungkin Bapak Nursam ini dari tadi yang kita sudah bincang-bincang Ya. sudah didiagnosa oleh dokter yaitu sakit tumor Nah, ya sakit Bapak. tumor Ya. ya. Itu sakit tumor ganas atau sakit tumor yang ringan? Ya, menurut dokter itu tumor, tapi setelah saya bawa ke Bu Indah itu ternyata usus yang Usus. melengkit, Iya, Berlipat, menyelempit ya. gitu ya. Terlipat. berlipat akhirnya Melipat. timbul benjolan. Gitu. Oh gitu, jadi benar ya didiagnosa oleh dokter yaitu tumor. Tumor. Padahal tadi sama aja ya Bu Iin ya, didiagnosa oleh Bu Iin yaitu usus yang nyelempit dan terdapat benjolan itu ya benjolan. Bapak ya. Iya. Pertama kali Bapak berobat di Sanggar Anugerah ini dikasih tahu siapa atau Bapak sudah mengerti sendiri Bapak Ya, tempatnya? pertama-tama saya itu sakitnya kecil. Heeh. Setelah saya pijitkan di Kediri, di Nganjuk itu Udah tiap keluar kota iya, ya Bapak ya? satu minggu sekali itu ke sana saya. Ternyata tambah besar. Oh gitu. Iya. Akhirnya sama RT saya itu Pak Woto dulu Iya. dikasih tahu disuruh ke Bu Indah. Oh dari Bapak RT Ya, gitu ya, Pak langsung RT. datang ke Ibu Indah Sri Mariati di Sanggar Anugerah ya Bapak ya. Setelah itu Disuruh minum itu parutan jahe itu 2 on. Sekali minum 2 on. 2 on ya, banyak ya Bapak ya. Iya. Mungkin dulu jahe belum mahal ya Bapak ya? Nah, masih 3.000. Oh masih 3.000, kalau sekarang jahe mahal loh Bapak ya. Mahal karena Terus Bapak? selama 20 hari akhirnya meletus. Aduh, Bapak kerasa ya? Nah, waktu buang air besar itu di kloset itu kan tas gitu. Aduh. Darah tapi mengental. Oh darah kental Iya, ya darah Bapak ya. kental. Mungkin tadi yang disebut benjolannya sudah meletus. Setelah itu saya disuruh minum minyak dimoli. Oh, minyak ya Bapak ya, minyak saja gitu ya, Selama- disuruh iya. minyak goreng, minum minyak goreng. Selama 10 hari. Oh, selama 10 hari, rasanya Untuk bagaimana menghilangkan Bapak? kerak itu akhirnya ya sembuh. Oh alhamdulillah. Mungkin nanti minyaknya istrinya buat goreng diminum gitu. Oh enggak ya minyak Bapak baru, ya. ya. Oh minyak baru ya. Bu ini adalah kesaksian dari Bapak Nursam. Didiagnosa oleh dokter yaitu tumor dan setelah berobat di Ibu ini yaitu adalah penyelempitan usus dan terjadi benjolan ya Bapak ya. Setelah dikasih ramuan jahe tadi dan jahe itu minum 2 ons ya Bapak berturut-turut Tiap selama minum selama 20 hari. 20 hari dan setelah itu minum minyak goreng juga ya Bapak selama 10 hari juga. Aduh hebat. Dan alhamdulillah setelah ke belakang ya Bapak ya. Itu setelah maaf ini kencing atau buang air besar Bapak? Air besar. Buang air besar dan setelah itu meletus gitu ya Bapak bunyinya ya. Meletus itu. Oh meletus itu dan Apa ternyata itu? sudah keluar ya Bapak yaitu berubah darah kental gitu. Baunya Bapak? Ya, bau. Oh, enggak bau ya. Oh, ya, itu tadi adalah kesaksian yang cukup penyakitnya cukup kronis ya pemirsa yaitu tumor ya Bapak ya. Oke, buat Bapak Nursam sekarang alhamdulillah sehat walafiat ya Bapak ya. Alhamdulillah iya. Dan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala Ibu ya. Yakin ya Bapak ya. Oke, itu tadi adalah kesaksian dari Bapak Nursam yang didiagnosa oleh dokter tumor dan alhamdulillah setelah berobat di Sanggar Anugerah langsung ya Bapak ya, langsung sembuh setelah minum Alhamdulillah. jahe 2 ons selama 20 hari dan minyak goreng selama 10 hari. Mungkin Anda ingin mencoba berobat dulu ya Ibu ya. Oke, terima kasih Bapak ya. Dan selanjutnya adalah kesaksian dari mantan pasien yaitu ada Ibu Sujito. Dulu adalah sakit lumpuh selama 4 hari ya Ibu ya. Monggo Ibu bisa menjelaskan dulu sebelumnya ke dokter atau bagaimana Ibu? Mic-nya Ya, sebelum sudah Ibu. sebelum ke dokter, sebelum ke Bu Indah, saya Iya. ke dokter dulu. Tadinya ya enggak apa-apa, tahu-tahu kok saya panas sampai 3 hari. Oh gitu. Iya, terus terasa nggak bisa bangun, kaki saya lumpuh semua, tangan-tangan saya nih. Itu semua ya Bu ya? Iya. Terus nggak tahu kok saya ini ada teman punya hajat, oh enggak. Pada waktu itu Mbak Yunya Bu Iin yang punya hajat, terus Bu Iin itu kok lihat saya kok enggak ada, terus ke rumah saya. Tahu-tahu kok Bu Iin saya minta dikasih obat Bu, saya nggak bisa jalan. Disuruh opname saya nggak berani, saya bilang gitu. Oh disuruh dokter opname Iya. di rumah sakit ya Nama Ibu saya ya? Bu, saya enggak berani, aku sama tambani Bu Iin, aku bisa melaku, saya Sudah bilang gitu. pasrah setia Iya. ya Ibu ya? Tambani Bu Iin, aku bisa melaku meneng. Oh gitu. Terus nek ngono ya marut jahe, disuruh marut jahe. Oh, marut jahe. Ya di rumahnya kakaknya Bu Iin itu, Oh, saya gitu. diparut dengan jahenya ya. Terus dibawa ke rumah saya dibalurkan di Jadi Ibu seluruh Iin tubuh turun saya. tangan sendiri. Iya, dibalurkan ke tubuh saya semua.
nggak taunya malam hari itu biasanya saya nggak bisa apa-apa itu udah Nggak bisa iya gerak nggak ya bisa Ibu gerak, ya. dibuat gerak itu sakit. Hmm. Kok saya tahu-tahu bangun terus bisa berdiri saya itu iya. Alhamdulillah Ibu Bisa ya. berdiri. Kemudian saya telepon sama kakaknya, Bu aku sok melaku Bu inang kono ta saya Oh bilang gitu, gitu ya. ah. Terus saya sok ae nek ngono terus saya datang ke rumahnya Bu In itu. Iya. Iya. Ngomong kalau sudah sembuh, Iya, sudah bisa alhamdulillah ya ya, Ibu jalan ini lagi. itu selama 1 hari langsung ya Ibu ya. Iya. Belum 1 hari, cuma Malam, setengah malam ya iya, Bu ya. malamnya saya sudah Setengah bangun hari. sendiri, iya. Dan tadi mungkin dari Bapak Nursam ya kan, tadi mungkin ada gambarnya juga ya Bu ya, digambar ya. Mungkin pemirsa yang ada di rumah yang ingin tahu bagaimana gambar ataupun diagnosa dari Ibu Indah Sri Mariati, langsung saja datang di Sanggar Anugrah yang ada di Jalan Kusuma Bangsa nomor 61 Lamongan. Bukanya mulai dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Kecuali hari Selasa dan hari Jumat libur karena ada terapi senam ya Ibu ya. Oke, dari Ibu Sujito tadi, mungkin tadi itu sudah alhamdulillah Bu ya langsung sembuh Iya. gitu. Langsung bilang ke Ibu Iin juga Iya. langsung bisa ya. Ya terutama ke Allah ya. Ke lantaran Allah Bu ya In yakin ya. Iya. Melalui Ibu Yakin. Iin perantaranya langsung Iya, bisa bisa sembuh Ibu sembuh Sujito. kembali. Nah, sekarang masih sehat walafiat Ibu ya. Alhamdulillah masih sehat Alhamdulillah sudah bisa bergerak-gerak Sudah. ataupun mengikuti senam ya Bu. Iya, sudah. Oh sudah ya. Bapak Nursam juga pernah mengikuti senam olah terapi? Senam juga sama Oh dikasih senam juga? Tarik? Iya. tarik-tarik. Oh gitu. Setiap pagi atau bagaimana Bapak? Tiap mau tidur. Oh gitu. Mungkin istrinya tanya, aduh ini mau ngapain gitu ya. Pemanasan senam dulu ya Bapak ya. Ya pemirsa, itu tadi adalah kesaksian dari mantan pasien dari Ibu Indah Sri Mariati yang berdirinya Sanggar Anugrah itu ya Bu ya. Dan alhamdulillah dari diagnosa dokter dan juga Ibu In benar 100% Ibu dan alhamdulillah langsung sembuh. Dan pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana nanti karena di segmen terakhir Yosi akan mengajak Anda ataupun Ibu In juga akan mengajak Anda yaitu senam olah terapi ya, senam India tentunya. Mungkin pemirsa yang ada di rumah siap-siap ingin mengikuti senamnya gaya Ibu Indah Sri Mariati ala India. Makanya buat pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana, tetap bersama Citra Alternatif bersama Sanggar Anugrah. Kit dikit-dikit, nabung sedikit-dikit, nyak banyak-banyak, uangnya jadi banyak. Britama Junior, kartunya lucu, nabungnya asik. Britama Junior, tabungan asik, sahabat kita. Yo ayo ayo, generasi junior, raih prestasi, wujudkan cita-cita. Ayo buruan teman-teman, buka tabungan Britama Junior di BRI Kantor Cabang Lamongan. Britama Junior, tabungannya asik, gambarnya lucu. Britama Junior, tabungan asik, sahabat kita. Britama Junior, asik, ayo. Didukung dengan teknologi digital yang canggih dan modern, Prima Vision Digital Printing hadir dengan color konsep membuat media publikasi Anda lebih berwarna. Prima Vision Digital Printing melayani pembuatan banner, X-banner, stiker, roll banner, neon box, spanduk, one-way vision, brosur, pin, ID card, foto printing, indoor print, kartu ucapan, kartu nama, dan lain-lain. Prima Vision Digital Printing berkomitmen memberikan pelayanan yang cepat dengan hasil terbaik. Kami juga memberikan harga promo setiap bulan. Hanya di Prima Vision Digital Printing, kebutuhan media publikasi Anda dilayani berdasarkan selera Anda. Prima Vision Digital Printing, Workshop, Jalan Sunan Kalijaga, nomor 51, Lamongan. Telepon 0322 311 371. Prima Vision Digital Printing, bukan yang pertama, tapi pilihan utama. Ya
pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Citra Alternatif bersama Sanggar Anugerah. Dan pemirsa, nampaknya waktu kita akan memisahkan kita, tapi sebelum itu Yosi mohon maaf, mungkin layanan interaktifnya sudah ditutup. Dan pemirsa yang ingin berinteraksi langsung ataupun pemirsa yang ingin menanyakan langsung tentang keluhan-keluhan penyakit Anda dan ingin didiagnosa ataupun digambar melalui buku gambar yang sangat unik, langsung saja SMS di Ibu Iin di 081 231 06053. Atau pemirsa yang ada di rumah langsung saja bisa mengunjungi di tempat praktek di Sanggar Buana, yaitu terletak di Jalan Kusuma Bangsa nomor 61 Lamongan. Mulai buka jam 10 pagi sampai jam 8 malam, kecuali hari Selasa dan Jumat tutup ya Ibu, karena ada senam olah tubuh dan terapi kesehatan. Dan pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana ya, karena sebentar lagi setelah saya berbincang-bincang akan ada senam terapi olah tubuh. Jadi mungkin pemirsa yang di rumah ingin menirukan gaya dari Ibu Iin, silahkan ya. Oke, Ibu Iin ini mungkin dapat menyimpulkan ataupun kesimpulan dari pengobatan alternatif dari Sanggar Buana. Kesimpulannya begini, di seluruh pasien ini utamanya harus yakin kalau coba-coba jangan datang ke rumah saya. Ini pasti saya suruh pulang. Ya. Saya suruh pulang atau untuk meyakinkan dulu yang utama. Kemudian ikhlas, amplope. Iya pemirsa ya, jadi ditekankan di pengobatan alternatif Sanggar Anugerah ini yaitu tanpa memungut biaya ya Ibu ya. Jadi kalau Anda tidak ikhlas untuk mengamplopi Ibu ataupun memberikan sukarela, pasti dikembalikan oleh Ibu Iin. Karena Ibu Iin adalah tahu ya. Dan Ibu Iin juga mempunyai naluri jiwa sosial ya Ibu. Contohnya tadi Bapak Nursam Bapak ya. Kata Ibu Iin tadi adalah karena Bapak Nursam adalah pekerjaannya tukang Bapak batu. Sebagai tukang batu ya Bapak. Jadi Ibu Iin adalah mempunyai naluri sosial, jadi dikembalikan ya Bapak ya. Tetapi Bapak di situ adalah ikhlas ya Bapak. Ikhlas. Jadi di sini benar ya Bapak kalau tanpa dipungut biaya. Iya. Seikhlasnya. Jadi pemirsa yang di rumah jangan khawatir, seikhlasnya saja ya. Bukan gara-gara amplopnya dalamnya kecil dikembalikan, bukan ya Bu ya, tapi seikhlasnya. Kalau Anda meskipun amplopnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Semoga kabar Anda pada hari Selasa ini di tanggal 28 Juni 2011 sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan pemirsa, bersama saya Yosi Agus Pristianti akan menemani Anda selama 60 menit ke depan dalam acara Citra Alternatif bersama Sanggar Anugerah. Dan pemirsa, jangan beranjak dari depan layar televisi Anda karena sesaat lagi Citra Alternatif bersama Sanggar Anugerah akan kembali lagi. Tetap di Citra Televisi Pantura Raya. Ya pemirsa, kesehatan adalah harta paling berharga. Untuk apa harta kekayaan melimpah? Pasangan paling baik sedunia dan menjadi cantik sedunia jika tidak bisa dinikmati karena sakit. Sudah sepatutnya kita menjaga harta paling berharga yakni kesehatan kita. Pada malam hari ini Yosi akan berbicara tentang ataupun dengan Sanggar Anugerah. Dan pada malam hari ini Yosi tidak sendirian tentunya. Pada malam hari ini Yosi sudah ditemani oleh narasumber dan juga beberapa kesaksian dari mantan pasien dari Sanggar Anugerah. Dan pemirsa, ini dia adalah selamat malam, ada Ibu Indah Sri Mariati. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Iya, dan di sebelah kanannya, di sebelah kirinya Ibu Indah ada Ibu Christine. Selamat malam Ibu. Dan di sebelah kirinya Ibu Christine juga ada Bapak Juki. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Dan semoga kabarnya baik-baik semua ya.
Pada malam hari ini Yosi ditemani oleh ibu-ibu yang cantik-cantik dan juga bapak yang ganteng tentunya. Pada malam hari ini seger ya Bu ya, senyum ya Ibu. Senyumnya cantik sekali. Ya pemirsa, pada malam hari ini kita akan berbicara tentang pertama adalah pengobatan dengan metode yang sangat unik, yaitu dengan diagnosa langsung melalui buku gambar ya Ibu di Sanggar Anugerah ini. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut tentang bagaimana sih cara diagnosa melalui buku gambar, kita tanya dulu kepada Ibu Iin bagaimana asal mula berdirinya Sanggar Anugerah Ibu. Oh begini ya, asal mula berdirinya Sanggar Anugerah itu saya mulai tahun 15 Mei tahun 1996. Awalnya saya mempunyai tekanan batin yang sangat berat sekali. Namun demikian saat itu saya sabar dan sabar sehingga pada tanggal 15 Mei tahun 1996 ini kami diberikan suatu anugerah. Ya, anugerah itu dalam bentuk pengobatan alternatif yang saat itu kami sendiri tidak siap saat itu untuk menerima anugerah itu, karena anugerah yang saya punya itu merupakan dari kekuatan batin saya, sehingga Tuhan telah memberikan suatu anugerah dalam pengobatan alternatif. Kemudian yang kedua itu dalam bentuk senam, yang saat itu saya memang sudah sebagai instruktur senar di Kabupaten Lamongan selama 15 tahun. Namun demikian saya juga diberikan suatu senam yang sifatnya untuk terapi kesehatan. Yang ketiga kalinya saat itu saya nggak mau pakai jilbab. Nggak mau pakai jilbab, Ya, tapi sekarang sudah pakai jilbab Ibu sehingga ya? saya diberikan suatu anugerah untuk dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala suatu memakai kreasi kudung yang sifatnya simpel tapi cantik dan anggun ya Ibu ya, seperti Ibu Indah pada malam hari ini. Ya mungkin Ibu In dalam mendapatkan sebuah anugerah itu dari mimpi atau sudah dalam hadapan ataupun bagaimana? Saat itu saya sholat tahajud ya. Kemudian saya saat itu pas disuruh dikir oleh Bapak Kiai yang tidak saya sebutkan. Iya. Saat itu pas dikir itu tasbih saya itu muntat masjid. Kamu kok dikir tok nggak berdoa? Oh nggak berdoa gitu. Akhirnya ada yang bisikan gitu ya Bu ya? Tahu dari hati nurani kita. Dari itu. hatinya. Akhirnya tangan saya itu bergetar ingin memijat semua teman-teman. Akhirnya ya, dalam pandangan nggak enak sekali ya, menyakitkan ya. Akhirnya saya berontak pada Tuhan, ya Allah saya jangan diberikan seperti ini. Akhirnya saya berikan yang lain yang tidak ada duanya gitu. Akhirnya dipindah ke buku gambar gitu. Akhirnya saya nggak mijet, dipindah ke buku gambar sehingga buku gambar itu untuk mendiagnosa suatu penyakit yang ada di dalam tubuh kita dari organ yang terserang, baik yang sehat maupun yang sakit. Sehingga kami kalau mendiagnosa itu sangat lama sekali, karena tubuh yang sakit maupun yang sehat ini terekam semua. Terus yang utama perlu keyakinan. Kalau yang nggak yakin juga nggak bisa tergambar di sini. Jadi harus yakin intinya Bu ya. Dan itu tadi pemirsa adalah awal mula dari berdirinya Sanggar Anugerah, yaitu di sini adalah Ibu Iin itu terkena sakit ya Bu ya. Terkena sakit? Bukan sakit batin. Oh sakit batin, mungkin sakit hati nih ya pemirsa ya. Mungkin diputus sama pacarnya dulu Ibu. Dari sakit batin, habis itu diberi oleh anugerah dari Allah melalui sholat tahajud, zikir seperti itu, dan ternyata tangannya bergetar dan ingin memijat teman-temannya. Padahal enak mungkin temannya dipijat ya Bu ya, tapi ternyata langsung dilampiaskan ke buku gambar ya Bu. Berarti itu adalah cara pengobatan dari Sanggar Anugerah, yaitu diagnosa langsung melalui buku gambar yang merekam seluruh organ tubuh yang lemah ataupun kena penyakit maupun yang sehat ya Ibu ya. Dan mungkin Ibu juga bisa menjelaskan, mungkin tadi sudah disebutkan pasien tuh harus yakin, dan kalau tidak yakin tidak bisa direkam atau bagaimana ini Bu? Kalau pasien itu datang nggak yakin, itu gambarnya itu nggak mau bergerak. Oh nggak mau bergerak, itu gambarnya atau tangannya Ibu? Tangannya diem. Oh diem. Setelah dari pasien saya suruh, sudahlah kamu nggak yakin, kamu baca Al-Fatihah 3 kali, yang mantap, baru jalan. Oh baru jalan. Kemudian kalau kena jin, ini juga nggak terekam. Oh gitu. Kemudian saya pegang, saya tamper, langsung bicara. Oh gitu. jadi penyakit yang terkena gangguan jin ataupun setan itu tidak bisa terekam dalam gambar ya Bu ya?
Jadi pemirsa ini ya, mungkin Anda yang sekarang mungkin mengalami penyakit yang terkena gangguan jin, itu tidak bisa terekam gambar, yaitu penyembuhannya dengan cara mengeluarkan jin itu dengan gerak ini tadi ya Ibu ya, dari Dia tak refleks kasih tangan Ibu. itu, tapi tak tekan tangannya, Oh, kemudian ditekan. saya tanya, kamu siapa? Langsung Oh, aku gitu. Jadi jinnya langsung ngobrol sama Ibu Dia ya. ngobrol enak-enak. Iya. Mungkin itu dari gerak sendiri dari organ yang sakit karena anugerah ya Ibu ya. Dan nggak lupa juga kembali kepada Allah yang Maha Esa ya Bu ya. Iya. Dan mungkin Ibu juga bisa menambahkan ini terus Ibu belajar dari pengobatan ini tuh pertama kan tadi sudah disebutkan ya Bu ya dari sholat tahajud, terus dari senamnya ini Bu. Untuk dari senam itu gini ya, seandainya ada yang stroke gitu ya. Iya. Stroke lemah, kakinya lemah atau tangannya lemah. Itu tak pegang, ayo kamu gerak. Langsung kaki yang lemah itu gerak sendiri. Oh, gerak sendiri. Itu anugerah ya. Mungkin dari kekuasaan Allah ya. Iya, jadi ada kontak batin antara Ibu dengan Allah ya. Nanti tapi senamnya itu macam-macam ya Bu ya dari Ada gerakannya. senam macam-macam, ada aerobik, ada senam PL juga ada untuk ibu-ibu, untuk remaja-remaja juga banyak. Dan senam terapi kesehatan yang tadi yang stroke saya suruh gerak itu bisa gerak. Langsung bisa gerak ya Ibu ya. Jadi gerakan itu ada suatu anugerah gitu, gerak sendiri. Sehingga dia gerak itu enggak capek kalau enggak saya hentikan. Oh gitu. Ayo berhenti sudah. Jadi kalau Ibu bilang berhenti, berhenti. Kayak dihipnotis ya Bu ya. Kemudian keluarganya saya transfer gitu. Gitu. Bu nanti tolong digerakkan Bapak ini gerakannya begini. Ibu yang nyuruh. Jadi saya transfer dari saya. Nggak tahu tangannya, akhirnya dia memerintahkan mungkin putranya atau keluarganya itu langsung dia bisa bergerak. Jadi bisa melalui perantara ya Bu ya. Perantara. Jadi pemirsa di pengobatan alternatif Sanggar Anugerah ini tuh tidak hanya pengobatan alternatif, tapi Ibu Iin juga membuka senam olah tubuh dan terapi kesehatan. Dan ada juga mungkin jilbabnya simple ya, tadi kata Ibu, simple tapi Ibu Iin terlihat anggun. Karena di Sanggar Anugerah ini juga tidak hanya pengobatan ataupun senam terapi, tapi juga menerima kursus ataupun kreasi jilbab yang menarik ya Ibu ya. Oke pemirsa yang ada di rumah, mungkin nanti Yosi juga akan bertanya-tanya tentang bagaimana kesaksian mantan pasien. Tapi sebelum itu mungkin pemirsa yang ada di rumah tertarik dengan pengobatan cara Ibu Iin, langsung saja datang di Sanggar Anugerah di Jalan Kusuma Bangsa nomor 61 Lamongan. Dan mungkin pemirsa yang ingin langsung berkomunikasi secara privat ya Bu ya, mungkin secara antara internal, langsung aja Anda hubungi Ibu Iin di 081-231-06053. Dan pemirsa Anda jangan kemana-mana karena sesaat lagi setelah jeda pariwara berikut ini, Yosi akan kembali dengan Citra Alternatif bersama Sanggar Anugerah. Jadi tetap di Citra Alternatif bersama Sanggar Anugerah. Assalamualaikum. Semakin menunjukkan eksistensinya sebagai showroom mebel dan furnitur terbesar dan terlengkap di Kabupaten Lamongan. Beragam koleksi mebel dan furnitur dengan model terkini dan kualitas terbaik tersedia untuk memenuhi kebutuhan Anda. Hanya di UD Assalamualaikum. Showroom mebel dan furnitur terlengkap. Anda akan mendapatkan pelayanan istimewa, pilihan mebel dan furnitur sesuai selera Anda. Harga terjangkau. Anda dapat membeli sistem cash atau kredit melalui FIF Spektra, mudah dan bunga ringan. Segera kunjungi showroom kami di Jalan Adansari Barat Pegadaian Kota. Telepon 0322 321 543. Jalan Sunan Derajat nomor 132, telepon 0322 318315. Jalan Basuki Rahmat, depan BRI. UD Assalamualaikum. Hanya dipersembahkan untuk memenuhi kebutuhan etalase, kenyamanan ruangan perkantoran dan rumah Anda. UD Assalamualaikum, koleksi paling lengkap, pengiriman gratis, harga pas. Beribadah ke Tanah Suci adalah dambaan setiap muslim. Wujudkan niat suci Anda bersama Farfasa Tour and Travel. Kami telah menyediakan paket umroh dan haji plus yang lebih teratur sehingga kesempurnaan umroh dan haji yang Anda lakukan memenuhi persyaratan syariat agama. Umroh Maulid, umroh liburan,
umroh reguler, umroh Ramadan, dan Haji Plus. Farfasa Tour and Travel mengutamakan kenyamanan dan pelayanan jamaah, didukung dengan berbagai fasilitas berstandar internasional. Farfasa Tours and Travel telah mendapatkan kepercayaan umat muslim sebagai penyelenggara umroh dan Haji Plus. Farfasa Tours and Travel memberikan pelayanan berkelas dengan harga terjangkau. Segera hubungi kantor kami, Farfasa Tours and Travel, Jalan Perintis 103 Babat Lamongan, telepon 0322 451575, hotline 08123 00275888 atau 08123 00 11260. Kemabruran Anda, tujuan kami. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Citra Alternatif bersama Sanggar Anugrah. Tadi sepertinya nampak menarik sekali karena pengobatan di alternatif yang satu ini cukup unik, yaitu mendiagnosa penyakit langsung melalui buku gambar yang merekam seluruh organ tubuh yang lemah ataupun yang kena penyakit. Jadi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraksi langsung dengan Ibu Indah ataupun Ibu Iin, narasumber kita pada malam hari ini, langsung aja di 0322 324040. Tapi mungkin pemirsa yang ingin telepon harus menyebutkan nama dan juga alamat tanpa menyampaikan penyakitnya lebih dulu. Karena kenapa pemirsa? Karena di sini adalah mungkin Ibu Iin akan langsung mendiagnosa Anda yaitu penyakitnya apa tanpa Anda bilang ya Ibu ya. Mungkin Ibu juga bisa mengasihkan contoh dulu ya Ibu ya, gambar-gambar yang sudah Ibu rekam ataupun pasien yang sudah digambar tentang penyakitnya di dalam buku gambar Ibu. Mungkin pemirsa yang ada di rumah bisa lihat, bisa dibuka Ibu. Para pemirsa di rumah, di sini kami menggambar rahim ya. Ini rahim, gambar rahim yang radang rahim. Ini bentuknya seperti ini. Kemudian ini ada kantong empedu sedikit lemah. Jadi ada sedikit ada batu ya. Iya. Nah, kemudian yang sebagian lambung, ini gambar lambung, ini lambung yang terkena berarti radang. Sakitnya itu yang diarsir itu ya Bu ya, yang kena radang ya. Mungkin pemirsa yang ada di rumah juga bisa lihat gambarnya ya Bu ya. Ini adalah hasil rekam buku gambar dari penyakit pasien Ibu ya. Di sini dijelaskan adalah radang lambung dan di yang arsir ini itu adalah radangnya. Jadi mungkin pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraksi langsung dengan Ibu Iin karena cukup unik dan juga menarik ini ya Bu ya. Penyakit Anda langsung digambar di dalam buku gambar. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraksi langsung saja di 0322 324040. Dan pemirsa yang ada di rumah tanpa menyebutkan ataupun menjelaskan keluhan penyakit Anda karena nanti Ibu Iin di sini akan mendiagnosa langsung, menggambar penyakit Anda di dalam buku gambar dan nantinya akan tanya ya Ibu ya, apakah benar ataupun tepat tentunya seperti itu. Dan pemirsa yang ada di rumah yang ingin ataupun tertarik untuk menyembuhkan kesehatan Anda di Sanggar Anugrah, langsung saja datang di Jalan Kusuma Bangsa nomor 61 Lamongan. Atau mungkin pemirsa yang ada di rumah ingin bertanya-tanya secara langsung dengan Ibu Iin di 081 231 06053. Dan Ibu mungkin bisa dijelaskan lagi ini pertama itu pasien datang ya Ibu ya? Ya. Pertama pasien datang itu tanpa memberitahu penyakitnya dulu. Kemudian duduk, tak suruh duduk, terus saya ambil buku gambar. Ambil buku gambar. Terus kalau pasiennya itu yakin, langsung buku gambar itu cepat. Oh langsung gitu gambarnya ya? Gambarnya itu lebih cepat. Meskipun gambarnya itu ini ya Bu, abstraknya saja ya Ibu ya? Cepat. Tapi kalau pasien nggak yakin, nggak mau gerak, ada apa ya, ya Allah ini. Oh gitu, karena itu kemudian, tidak yakin. Oh nggak yakin, ada hati nurani, ada yang berbicara, itu nggak yakin. Kemudian saya tanyain, Bu, jenengan dari mana sih? Dari Gelagah. Oh gitu. Terus dari mana kok tahu?
terus tanggi kula Bu BE jodoh lah itu. Oh, gitu. Pakai BE jodoh itu akhirnya Itu saya berarti tidak yakin ya, makanya Bu, ya? buku gambar saya nggak jalan. Oh, gitu. Bilangnya BE jodoh gitu. Oh, gitu ya. Udah Bu baca Al-Fatihah 3 kali. Oh, gitu. Yakinkan dulu atau pulang dulu. Gitu. Nah, Itu mungkin dari luar. Dan di sini pemirsa, itu tadi adalah cerita Ibu Iin dari luar pasien ya Bu ya. Dan di sini langsung datang mantan pasien kesaksiannya ya Ibu ya, yaitu ada Bapak Juki. Selamat malam Bapak Juki. Iya, mungkin mic-nya bisa dipakai dulu. Selamat malam ya Bapak Juki. Baik ya? Baik. Mungkin Bapak Juki ini adalah mantan pasien Ibu ya. Yang dulunya pertama itu Bapak Juki ini tuh mengalami seperti apa? Ataupun merasakan sakit atau bagaimana ini Bapak? Sebelumnya saya Maaf Bapak, bisa didekatkan mic-nya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih alhamdulillah kepada Allah, Iya. karena dengan bantuan beliau aku jadi seperti sedia kala lagi. Iya. Pertama awalnya itu aku kan berangkat kerja. Oh, berangkat kerja. Ya, seperti profesi saya kan perias. Oh, perias di salah satu salon ya di. Iya. Dari rumah itu nggak ada masalah, nggak ada keluhan. Gitu. Pokoknya nggak ada keluhan apa-apa. Seperti biasa sehat walafiat. Iya. Bisa Yang nggak ada didekatkan lagi Bapak? Ya nggak ada apa-apa gitu. Terus nyampe di tempat tujuan saya. Tujuan? Ternyata saya sudah mulai merasakan. Saya pikir ngilu kok gak ngilu. Gitu ya? Iya, Ada kencingin perubahan kan, kencingin, gitu? Iya, tapi sebelah. Oh, sebelah. Cuma sebelah kanan. Separuh gitu ya, separuh, sebelah iya. kanan. Dari atas sampai bawah. Oh, cuma gitu. separuh. Lama-lama kok nggak enak. Lama-lama jatuh pingsan. Oh, saya. jatuh pingsan. Di tempat kerja atau bagaimana? Di tempat. Oh, di tempat. Itu tadi. Oh, di tempat kerja tadi ya. Jatuh pingsan. Setelah Sudah tidak sadar. setelah sadar Iya. diperiksa seorang bidan, Heeh. ternyata darahku normal, 130. Oh, termasuk tinggi ya? Kan kalau waktu biasa itu saya periksa itu 120, 130. Oh, PO normal berarti. Ya normal. Terus lama-lama tangan saya jadi gemetar. Oh, jadi gemetar. Iya, terus jadi nggak kuat. Oh gitu, jadi sudah nggak tahu ya Mas ya, Bapak Juki ini tuh sudah nggak tahu ini aduh sakit apa dan Iya, gitu. dari- Mungkin langsung dibawa ke pengobatan Ibu Iin di Sanggar Anugrah ini melalui Ibu Christine, ya. Iya. Oh gitu. Tapi sebelumnya kan saya ke medis dulu. Oh ke medis dulu, Iya. ke dokter ya. Iya, sampai di opname Rumah Sakit Sugiri 3 Iya. hari. Heeh. Terus sama teman-teman profesi saya Iya. itu yang ke Di rumah dekat- saya. Iya. Saya diantar ke Bu Christine. Gitu. Tapi pokoknya saya nurut aja Oh, gitu nurut loh. gitu aja ya? gitu aja. Pokoknya saya udah mau sembuh. Oh gitu, yakin ya. Yakin pokoknya saya udah mau Dan sembuh. berarti itu kelanjutannya sudah Ibu Christine yang Iya. menangani dari pengobatannya Bapak Juki. Ya, mungkin sebelum Ibu Christine menerangkan, kita angkat dulu teleponnya ya Ibu ya. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam Bapak. Ya, Iya, dengan Bapak siapa dan di mana? Bapak Soleh di Kemang Bau. Bapak Soleh yang ada di Kemang Bau. Bapak, sebentar ya Bapak ya. Penyakit Bapak langsung diterawang oleh Ibu Iin. Ini istri saya dia. Oh, istrinya bisa ya Bu ya? Istrinya namanya siapa Bapak Soleh? Istrinya Sumiati. Jumiati di Sugio juga. Ada di Kemang Bau. Oh, di Kemang Bahu. Iya. Ibu Iin, monggo. Ya. Bu Jumiati. Ibu Jumiati di Kemang Oh, Bahu. Bu, Sumiati. Bu Sumiati ini Sumiati. sakitnya jantung lemah, ya. Kemudian matanya agak kabur. Kemudian jantungnya sering redek, ya. Kemudian tangannya ini juga lemah. Terus utamanya jantung, ulu hati, lambung. Kemudian punggung ini terasa